Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Yuliana Makfiroh, NIM 2220007. Akan menjelaskan tentang mizan as-sorfi. Mizan as-sorfi adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menimbang suatu kata. Contohnya pada kata qamara, maka wazannya adalah fa'ala dengan huruf fa, ain, dan lamnya berharokat fathah. Ada pula contoh lain dari kata karuma, mengikuti wazan fa'ula dengan mendhamahkan huruf tengahnya. Ada beberapa kaidah ketika mewazankan suatu kata, yaitu yang pertama, jika kata tersebut terdiri dari 3 huruf asli, maka diwazankan sebagaimana adanya dan harokatnya. Contoh, qara'a mengikuti wazan fa'ala, kabidun mengikuti wazan fa'ilun. Yang kedua, jika kata terdiri dari 4 atau 5 huruf asli, maka ditambahkan 1 atau 2 lam di akhir kata. Contoh, Ja'faru mengikuti wazan fa'lalu, dirhamu mengikuti wazan fi'lalu. Yang ketiga, jika hurufnya bertasydid ataupun berulang, maka diwazankan sebagaimana adanya. Contoh, qatta'a mengikuti wazan fa'ala, somahmaha mengikuti wazan fa'al'ala. Yang keempat, jika suatu kata mengandung huruf tambahan, yaitu terdiri dari salah satu huruf berikut sa'altamuniha atau sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, maka diwazankan huruf aslinya sebagaimana biasa, kemudian ditambahkan huruf tambahan tersebut. Contoh, istaghfara asluhu ghafara ala wazni istaf'ala. Yang kelima, jika ada huruf yang dibuang dalam suatu kata, maka huruf itu juga dibuang atau dihapus dalam wazan. Misal, qala ala wazni fa'ala, qala asluhu qala ala wazni fa'ala, dan bentuk amarnya adalah qul, maka ada yang dibuang dalam kata ini, yaitu lam al-kalimah atau alif. Karena itu, wazan dari kata qul adalah ful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lu'lu'atun Kamalia sebagai pemateri ketiga dengan nomor induk mahasiswi 2220008. Akan menjelaskan poin ketiga, apakah mungkin kita membuat wazan-wazan dengan mengikuti mauzun-mauzun yang sudah ada? Dan jawabannya ya mungkin, dan disinilah ilmu shorof berperan. Bahkan kita tinggal mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dibuat oleh ulama ahli shorof. Namun tidak dengan sebaliknya, kita tidak mungkin membuat mauzun atau suatu kata yang belum jelas keabsahannya. Apakah mauzun yang kita buat itu lumrah dan umum digunakan orang Arab, atau justru sebaliknya, ketika kita masukkan ke dalam wazan tertentu malah tidak bisa difahami karena tidak bisa difahami mereka? Misalkan gini, kita membuat kalimat dengan kata infahama dengan
dalih terdapat wazan infa'ala, mengikuti wazan infa'ala. Tentu hal ini perlu penelusuran lebih mendalam pada kamus-kamus bahasa Arab. Apakah kata infahama ada digunakan dan bisa dipahami untuk perubahan dari kata dasar fahima yang lumrah digunakan menjadi seperti istafhama, tafahumu, tafahamu, fahama atau afhama. Apabila kita merujuk kamus bahasa Arab, saya sendiri belum pernah menemukan kata infahama itu ditulis dalam sebuah kalimat, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Itu pun belum pernah mendengar kata itu dari orang Arab. Artinya, bisa dipastikan tidak semua kata dasar dirubah itu mengikuti wazan-wazan yang telah ulama ahli shoraf itu tentukan. Sebab justru wazan-wazan inilah dibuat untuk mengikuti mauzun yang sudah ada sejak bahasa Arab itu ada. Terus selanjutnya yang keempat, kenapa sih ulama shoraf memilih ketiga huruf fa, ain? Terus selanjutnya yang keempat, kenapa sih ulama shoraf memilih ketiga huruf fa, ain, dan lam fi'il fa'ala? Mereka tidak memilih huruf lain, misalkan min, kaf, dan nun, makana justru memilih fa, ain, dan lam atau fa'ala sebagai mizan syarfi. Pertama, sebabnya lafadz fa'ala secara makna mengandung artinya tuh luas. Setiap pekerjaan atau peristiwa apapun bisa dikatakan sebuah pekerjaan. Misal seorang itu sedang makan, minum, terus mandi, sholat, zakat, puasa, dan semuanya itu disebut dengan fa'ala atau perbuatan. Terus sebab yang kedua itu huruf mewakili semua huruf hijaiyah ketika diucapkan dari mahrojnya fa. Fa dipilih mewakili huruf yang keluar dari bibir ain. Ain itu dipilih mewakili huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan lam itu mewakili huruf yang keluar dari lidah. Kemudian yang kelima, ketentuan wazan dan mauzun. Yang A, mizan syarfi hanyalah berlaku untuk kategori isim mutamakin dan fi'il mutasyarif yang tidak bisa ditasyrif. Tidak berlaku seperti untuk isim mabni seperti isim dhamir dan isim isyarah, isim jamid dan huruf. Yang B, apabila kata mauzun terdiri dari 3 huruf asli, maka wazan dibuat sama persis sesuai dengan mauzunnya dari segi harokat, baik itu dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Seperti contohnya pada lafaz karuma mengikuti wazan fa'ala, fathah mengikuti wazan fa'ala, dan fahima mengikuti wazan fa'ila. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Dewi Anggolestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggolestari dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dari ketentuan wazan dan mauzun. Ketentuan wazan dan mauzun selanjutnya yaitu apabila kata terdiri dari 4 atau 5 huruf asli, maka wazan dibuat dengan menambahkan 1 lam atau 2 lam pada kalimat. Seperti dahroja, wazannya yaitu fa'lala. Kemudian Ja'faru, wazannya fa'lalu. Kemudian ada ketentuan berikutnya, apabila kata memiliki pengulangan huruf, maka wazan
juga dibuat sama dengan pengulangan huruf tersebut, seperti misalnya qaddama, kata qaddama wazannya fa'ala, kemudian akhara wazannya fa'ala, dan lain sebagainya. Adapun ketentuan berikutnya yaitu apabila kata memiliki penambahan huruf, baik 1, 2, atau lebih dari 2, maka maka mauzun dikembalikan terlebih dahulu ke bentuk asalnya, yaitu 3 huruf sesuai fa, ain, dan lam. Lalu setelahnya ditambahkan huruf zaidah atau huruf tambahan pada wazan yang akan dibuat. Seperti misalnya mauzun akroma berwazan af'ala. Dia memiliki penambahan 1 huruf yaitu hamzah. Kemudian dikembalikan terlebih dahulu ke dalam bentuk asalnya yaitu karoma. Ketentuan berikutnya yaitu apabila pada kata terdapat huruf yang dibuang, maka pada wazan juga harus dibuang, seperti qi, bentuk fi'il amr dari waqa berwazan fa'ala, maka qi berwazan i, sebab fa dan lam kalimah dibuang pada mauzunnya. Atau seperti qul, fi'il amr dari qala berwazan fa'ala, maka qul berwazan ful, sebab ain kalimah dibuang pada mauzunnya. Ketentuan selanjutnya yaitu apabila pada kata terdapat penambahan huruf di mana huruf tersebut merupakan hasil pergantian dari huruf ta menjadi to pada wazan ifta'ala, maka wazan tetap mengikuti huruf asli. Seperti kata ittoroba, asalnya ittaroba, di mana tak diganti dengan to, maka dia berwazan ifta'ala bukan ifta'ala. Ketentuan selanjutnya apabila pada kata terjadi pada pemindahan huruf, maka pada wazan juga mesti dibuat sama, maksudnya dipindahkan juga. Seperti kata jabada yang aslinya jadaba berwazan fa'ala, maka jabada berwazan fala'a. Ketentuan berikutnya yaitu apabila pada kata terjadi pertukaran huruf, maka wazan tetap pada keadaan aslinya. Seperti contohnya qola yang asalnya qoala, dengan pergantian wawu menjadi alif, maka qola tetap berwazan fa'ala bukan fawala. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.